Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Masih ingat nggak dengan pernyataan Budi Ari yang mengatakan bahwa kalau Pilpres kalah, maka banyak yang kemudian masuk penjara. Masih ingat nggak dengan pernyataan itu begitu ya? 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Apa? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Bukan, maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti kepelucut ya. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline iya, nih. iya. Headline. Wah, iya kan, headline semua. ini. Jadi partai Pak Idam politik nih, gitu. Pak Idam. 2024 Iya, ini iya, semua iya. partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu apa? fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik Bukan. projo. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Saya tunjukkan ya pernyataan yang begitu mengejutkan dari Budi Ari ini mengatakan ya siap ya gabung kepada Gerindra. Ini kalau Budi Ari ya lalu kemudian gabung kepada Partai Gerindra yang jelas pasti meninggalkan Jokowi begitu kan ya. Ini semakin kuat santer ini begitu. Pada akhirnya orang-orang Mulyono ya termol itu begitu kan menyelamatkan diri masing-masing. Benar nggak begitu kan ya? Kalau Budi Ari ini masuk Partai Gerindra begitu kan ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Projo begitu ya? Ya, bagaimana dengan Projo begitu kan ya? Padahal Projo itu ya sudah jelas begitu kan ya. Pendukung-pendukung Jokowi, pro Jokowi. Nah, kalau ini Projo misalnya begitu ya, misalnya Budi Ari masuk kepada Partai Gerindra, maka bukan Projo lagi, tapi Prowo ya, pro Prabowo. Ya. Jadi saya kira ini apakah Jokowi akan ditinggal? Apakah Jokowi sudah tidak punya kekuatan apa-apa? Apakah sudah ingin menyelamatkan diri masing-masing begitu kan? Banyak persepsi publik begitu. Dan pada akhirnya para loyalis dari mantan presiden Jokowi nampaknya sudah mulai rontok ya, dihembus angin politik yang begitu kencang. Makanya tidak heran ketika sekarang ini muncul ada gempa politik di Solo. Ada tsunami politik besar-besaran di Solo. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya? Nampaknya Presiden Prabowo sudah mengubah peta politik yang selama ini diagungkan oleh masyarakat bahwa representasi Prabowo dengan Jokowi dianggap sama. Padahal ini sudah berbeda. Ngeri bos, ngeri kan? Jadi saya kira agak aneh begitu. Makanya ini Projo harus ganti nama nanti begitu kan ya. Ganti nama Bang? Ya Prowo. Ya ini pro Prabowo begitu kan, bukan pro Jokowi lagi. Jadi kan aneh. Kalau Budi Ari masuk Partai Gerindra, tapi masih nama Projo, kan aneh begitu kan. Orang yang sudah pro Jokowi, tapi tiba-tiba masuk kepada Partai Gerindra. Jangan lalu kemudian jadi A, jadi B, jadi C begitu kan. Artinya apa? Harus berhati-hati begitu ya. Harus berhati-hati di situ. Jangan-jangan ini memainkan peran begitu dalam artian jiwa oportunisnya bisa saja itu muncul dan bahaya bagi seorang Presiden Prabowo. Jadi saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya. Kalau Budi Ari ingin setia dengan Prabowo, ya tinggalkan dong ya yang namanya Mulyono begitu kan. Nampaknya ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa begitu. Dan bahkan kalau kita melihat dengan seksama begitu bahwa Ketua Umum Projo begitu kan Budi Ari Setiadi begitu baru-baru ini telah menegaskan bahwa sikap yang bakal ikut perintah ya Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya Budi Ari ini sejauh ini dikenal sebagai loyalis sejati mantan Presiden Jokowi ya. Itu bahkan namanya pro Jokowi begitu kan. Menanggapi inilah yang kemudian banyak pengamat mengatakan bahwa ya Budi Ari sedang memainkan dramaturgi politik. Ya, usai Jokowi tidak lagi memimpin negara. Artinya, bisa saja ada panggung depan, bisa saja ada panggung delapan. Panggung belakang inilah yang kemudian bisa menentukan begitu kan ya. Di depan mungkin di depan Prabowo manis.
Mungkin di depan Prabowo begitu mendukung, tapi ujung-ujungnya begitu kan ya. Yang seharusnya tidak diungkap ke publik dibocorkan pada akhirnya. Kalau itu begitu memainkan teori oportunis. Jadi teori oportunis itulah yang kemudian ya seolah-olah baik, kalau ketemu baik, apresiasi yang sangat luar biasa. Tapi pada ujung-ujungnya disampaikan kepada orang lain. Di ujung-ujungnya dijelek-jelekin. Itulah oportunis begitu kan. Makanya jangan sampai ini dilakukan oleh siapapun begitu. Prabowo harus benar hati-hati loh begitu kan ya. Jadi banyak sekarang muncul narasi-narasi, Loh, kok belok kanan ini ya? Kok belok Pak? Nanti tegak lurus sama siapa lagi? Komen dong. Ya, ini kata Busman begitu ya, kata Mardigu begitu. Jadi saya kira bahwa dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, masyarakat sudah melihat bagaimana Budi Ari begitu kan ya, bagaimana Budi Ari. Jadi saya kira ini banyak persepsi yang kemudian mengatakan jangan-jangan ingin menyelamatkan diri masing-masing begitu. Benar gak begitu kan? Si A ingin menyelamatkan diri masing-masing, si B ingin menyelamatkan diri masing-masing. Saya masih ingat dengan pernyataan Budi Ari begitu kan ya. Kalau kalah di Pilpres ini bisa saja masuk penjara. Siapa mereka? Nggak tahu, wallahu alam ya. Jadi jadi saya kira Sylvester ya, terus kemudian Budi Ari ini paling punya relawan yang punya kekuatan bersama dengan Jokowi begitu. Tapi buktinya sekarang nampaknya sudah dipreteli satu persatu begitu ya. Dan pada akhirnya ambiar begitu ya. Bisa saja ini banyak yang kemudian mengatakan jangan-jangan Jokowi sudah ditinggal. Jangan-jangan Jokowi ditinggal ya. Ditinggal dengan siapa? Bisa saja dengan sendirian dong. Inilah salah satu komentar netizen mengatakan begini ya. Mau cari aman sih Budi Ari, kata netizen begitu ya. Hahaha, jilat lagi, kata komentar netizen ya. Hati-hati Pak dengan Pak Budi ya. Dia pasti akan menyusup ke Gerindra ya. Cerita kuda Troya akan dijalankan oleh orang Mulyono. Terus ya korupsinya ya hati-hati Pak ya. Jangan ya, saya kira Presiden Prabowo tidak bisa diintervensi begitu. Siapapun, kalau korupsi ya korupsi, kalau tidak ya tidak begitu. Jadi saya pribadi begitu kan menyarankan kepada Budi Ari, setialah kepada Prabowo begitu. Tinggalkan aja Mulyono, selamatkan diri masing-masing ya. Jadi kalau ingin menyelamatkan diri masing-masing, silakan ikuti Prabowo. Walaupun suatu saat nanti Budi Ari dipecat misalnya begitu, diganti di reshuffle, bukan dipecat begitu kan ya. Diganti misalnya, setialah kepada Prabowo, jangan setia kepada yang lama. Kenapa? Ya karena ini akan ditandai oleh Presiden Prabowo, akan ditandai oleh orang-orang Prabowo begitu kan ya. Mana yang kemudian setia karena jabatan, mana orang yang setia benar-benar bantu begitu kan, mana loyalitasnya yang tinggi dan mana yang tidak. Mana yang hanya memainkan sandiwara. Nah, ini pasti ketahuan dong. Pasti ketahuan di situ ya. Jadi netizen banyak yang kemudian berkomentar begitu kan ya. Buat Partai Gerindra, jangan kalian mau menerima seseorang kader ya yang suka jadi penjilat. Karena suatu hari nanti dia akan menjadi bumerang buat partai kalian. Nah, jadi kalau misalnya tahun 2029 partai PDIP yang menang, jangan lalu kemudian Budi Ari loncat sana, loncat sini, loncat sana, cari jabatan sini, begitu kan. Dan sekarang tentukan setialah kepada Prabowo begitu. Bagus kalau setia kepada Prabowo. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya, langkah yang bagus. Dan bahkan ya Projo ya sudah dihadapkan dengan dua pilihan ya. Ikut Jokowi bersama dengan PSI atau ikut Prabowo dengan Partai Gerindra. Ya, kalau dua pilihan inilah yang kemudian bisa memilih dengan Prabowo, saya kira ini langkah yang tepat. Di Partai Gerindra ini partai besar. Sedangkan Partai PSI adalah partai kecil, tidak masuk parlemen. Kalau Projo masih konsisten bersama dengan Jokowi, bersama dengan PSI, saya kira agak jauh juga begitu. Lama-lama bisa didepak begitu kan ya. Dari kursi menteri dan sebagainya begitu kan ya. Jadi ya Projo harus berterima kasih juga kepada mantan presidennya dong begitu kan ya. Kenapa? Karena tanpa mereka ya tidak menjadi apa-apa begitu. Bahkan ya Budi Ari ini mengatakan ya bertegak lurus, menyatakan tegak lurus terhadap Presiden Prabowo ya.
Jadi nampaknya apakah Jokowi ditinggal atau tidak ya kita tunggu saja. Biar persepsi orang yang menjadi spekulasi begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, keluarnya amnesti untuk Sekjen PDP Hasto Kristianto itu dan abolisi kepada Tom Lembong begitu kan dari Presiden Prabowo Subianto membuat perubahan konstelasi politik yang sangat luar biasa. Stabilitas politik dari seorang Presiden Prabowo nampaknya begitu kan menguncang. Ya, geng Solo di situ begitu. Geng Solo bisa saja gempa politik ini dengan adanya situasi seperti ini begitu. Kewar-kewar begitu kan ingin memenjarakan Roy Suryo, malah yang kena blunder sendiri begitu. Jadi fenomena inilah yang kemudian begitu ketika Prabowo memberikan amnesti dan abolisi begitu nampaknya para pemuja-pemuja Mulyono ini kocar-kacir ya, yang satunya ke sana, yang satunya ke sini, yang satunya ingin menyelamatkan diri masing-masing. Prabowo tahu begitu kan, mana yang kemudian bermain dan mana yang tidak. Mana yang kemudian diperintah tapi belok kanan belok kiri begitu kan. Presiden Prabowo pasti tahu begitu. Karena politiknya ya tidak bisa diragukan lagi begitu kan. Artinya orang-orang di sekeliling mereka begitu satu persatu akan tidak enak sendiri pada akhirnya ya. Para loyalis sejati Jokowi ini mulai sadar jika terus bersama dengan mantan wali kota Solo itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka ya. Lambat laun menurut para pengamat mengatakan orang-orang yang merasa loyalnya tinggi dengan Jokowi selama ini dikasih kekuasaan, dikasih semuanya begitu 10 tahun berkuasa, maka pada akhirnya rontok seketika ketika ketegasan dari seorang Presiden Prabowo benar-benar dihadapi begitu. Soal amnesti dan abolisi, lihat saja begitu. Prabowo sudah luar biasa dan diapresiasi luar biasa dari anak abah, dari PDIP, di parlemen kuat begitu kan ya. Sedangkan Jokowi dia tidak punya partai. Kekuatan apa mereka begitu? Karena tidak bisa berkuasa. Kalau mengandalkan Gibran bisa didepak sebagai wakil presiden di tahun 2029. Ya kalau partai itu semua bisa begitu. Prabowo tahu orang-orang yang tersandra hari ini begitu kan ya. Siapa mereka yang memainkan uang korupsi pasti saya yakin tahu. Karena intelijen ini bekerja keras semaksimal mungkin. Ya kita tunggu saja siapa bang. Ya kita tunggu saja lah begitu. Makanya Presiden Prabowo mengungkapkan begitu kan ya, semuanya akan mengungkap korupsi-korupsi besar. Triliunan, ratusan triliun begitu kan ya. Ini akan pasti diungkap, apalagi miliaran. Jadi saya kira ini langkah Prabowo begitu sangat tepat sekali dan Projo kalau mau gabung Prabowo sekalian gabung menjadi partai begitu. Biar tahu dong begitu kan ya. Kalau dia masih loyalitasnya tinggi kepada Jokowi, apa yang mau diharapkan begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.